seorang polisi Indonesia yang sombong menantang seorang montir di pinggir jalan setelah cekcok kecil. Namun, tak ada yang menyangka bahwa montir ini bukan orang biasa. Dengan keahlian bela diri yang mengejutkan, ia mampu melawan balik kesewenang-wenangan sang polisi. Ketegangan semakin memuncak saat warga sekitar mulai merekam kejadian ini. Akankah polisi itu menyesali perbuatannya? Saksikan kisah dramatis ini sampai akhir. Judul: Gagah berani simbol tanda seru tebal. Polisi arogan ini meremehkan sopir angkot, tapi tak tahu siapa dia. 2 tanda seru 2. Episode 1, Lintasan Takdir di Kota Malang. Matahari baru saja muncul dari balik Gunung Bromo, menyinari kota Malang yang mulai menggeliat dengan aktivitas paginya. Di tengah hiruk-pikuk kendaraan yang berlalu lalang, seorang pria parubaya dengan wajah bersahaja duduk di kursi sopir sebuah angkot kuning bernomor trayek AL. Namanya Baskara Wijaya, pria keturunan Jawa yang dikenal ramah di kalangan penumpangnya. Baskara bukan hanya seorang sopir angkot biasa. Gerak-geriknya menunjukkan ketenangan yang tak biasa, seolah menyimpan sesuatu dari masa lalunya. Dengan tangan kokoh yang menggenggam kemudi, ia mengarahkan angkotnya dengan cekatan di tengah kemacetan pagi. Sementara itu, di kantor kepolisian setempat, seorang perwira muda bernama Ibtu Bima Santosa tengah bersiap melakukan patroli. Bima adalah sosok polisi yang tanpa namun terkenal arogan dan sering memandang rendah masyarakat kecil. Ia kerap menggunakan kekuasaannya untuk menunjukkan dominasi, terlebih kepada mereka yang dianggapnya lemah. Tanpa disadari, takdir akan mempertemukan mereka berdua dalam sebuah insiden yang mengubah segalanya. Episode 2, Arogan di Jalanan. Pagi itu, lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta, salah satu ruas jalan tersibuk di Malang, semakin padat. Baskara dengan hati-hati membawa angkotnya, sesekali menoleh ke kaca spion memastikan keamanan penumpangnya. Tiba-tiba, suara sirene memekakkan telinga. Sebuah mobil patroli polisi dengan kecepatan tinggi memotong jalurnya secara mendadak. Baskara dengan sigap mengerem mendadak, membuat penumpangnya sedikit terkejut. Dari dalam mobil patroli, Ibtu Bima melangkah keluar dengan penuh percaya diri, wajahnya menyiratkan amarah. Ia berjalan mendekati angkot dan tanpa basa-basi mengetuk kaca jendela sopir dengan keras. "Hei, kamu, sopir angkot, keluar!" bentaknya dengan nada tinggi. Baskara tetap tenang, menarik napas panjang sebelum membuka pintu dan keluar dari angkotnya. Ia berdiri tegak, menatap Bima dengan sorot mata yang tidak gentar. Seisi angkot mulai berbisik-bisik, beberapa penumpang mengambil ponsel mereka untuk merekam kejadian tersebut. "Kamu tahu nggak kalau kamu hampir menyebabkan kecelakaan?" Suara Bima meninggi, nadanya penuh kesombongan. Baskara mengerutkan kening. "Maaf, Pak, saya hanya mengemudi di jalur saya. Justru Bapak yang memotong jalan saya secara mendadak." Jawaban itu membuat Bima semakin geram. Ia merasa tidak dihormati, terlebih oleh seorang sopir angkot yang berani membalas perkataannya. Dengan wajah menegang, ia melangkah lebih dekat, menatap Baskara dengan tajam. "Jadi kamu ngajarin saya cara mengemudi? Kamu sopir angkot, sadar diri." Baskara tetap tenang meski nada suara lawan bicaranya semakin tinggi. Ia tidak ingin terprovokasi, namun nalurinya sebagai seseorang yang terbiasa menghadapi situasi sulit mulai aktif. Penumpang dan warga sekitar mulai berkerumun, ingin tahu bagaimana akhir dari konfrontasi ini. Di titik ini, konflik mulai terbangun. Apa yang tidak diketahui oleh Bima adalah bahwa Baskara bukanlah orang sembarangan. Masa lalunya yang tersembunyi akan menjadi kejutan besar bagi semua orang, termasuk polisi arogan itu sendiri. Episode 3, Titik Pemicu. Hari mulai siang, panas matahari makin menyengat aspal jalanan kota Solo.
Baskara duduk di warung kopi sederhana di pinggir jalan, menikmati segelas teh hangat sambil mengamati kondisi sekitar. Di sudut matanya, ia melihat dua polisi berseragam mendekati seorang pengendara motor yang baru saja berhenti di pinggir jalan. "Turun, mana surat-suratmu?" bentak salah satu polisi, yang tak lain adalah Ibtu Bima. Pengendara motor, seorang pria parubaya yang terlihat sederhana, dengan gemetar menyerahkan surat-suratnya. Namun, Bima tampak tak puas. "SIM dan STNK ini sudah benar, tapi kamu berhenti di zona terlarang. Ini pelanggaran berat." "Tapi, Pak, saya hanya sebentar menunggu istri saya yang sedang membeli obat," jawab pria itu dengan suara lemah. Tanpa ampun, Bima mencabut kunci motor pria itu dan mulai mencatat tilang. Baskara yang menyaksikan kejadian itu mulai merasa geram. Hatinya bergejolak. Ia bukan tipe yang suka ikut campur urusan orang lain, tapi ketidakadilan ini terlalu mencolok. "Pak, apa tidak bisa lebih bijaksana? Kasihan bapak ini, hanya sebentar berhenti." Baskara akhirnya angkat bicara. Bima menoleh tajam. "Kamu siapa? Sok mengatur kami? Jangan ikut campur." Baskara tetap tenang. "Saya hanya meminta kebijaksanaan, Pak. Jika memang aturan harus ditegakkan, setidaknya lihat dulu situasinya." Wajah Bima memerah, merasa wibawanya direndahkan di depan anak buahnya. "Kamu mau mengajari aku? Ini bukan urusanmu. Kalau merasa hebat, ayo ikut ke kantor polisi." Saat itu juga, suasana di sekitar menjadi tegang. Beberapa warga mulai memperhatikan pertengkaran mereka. Namun, Baskara tetap diam, matanya tajam menatap Bima, tanpa rasa takut. Episode 4, Awal mula konflik. "Kalau begitu, ayo kita ke kantor polisi," kata Baskara dengan suara tenang, membuat Bima semakin tersulut emosi. "Jangan banyak omong. Ayo naik mobil patroli," bentak Bima, menarik lengan Baskara dengan kasar. Baskara menepis tangan Bima dengan gerakan halus, tapi cukup kuat untuk membuat perwira itu terkejut. "Hati-hati, Pak, jangan main kasar," ucapnya masih dengan nada datar. Merasa dilecehkan, Bima langsung mencoba menangkap Baskara. Namun, dalam sekejap, Baskara menghindar dengan cekatan. Gerakannya begitu luas, nyaris seperti refleks seorang petarung terlatih. "Wah, berani melawan polisi," pekit Bima, kini makin marah. Anak buahnya bersiap membantu, tetapi Baskara hanya mengangkat tangan, menunjukkan sikap damai. "Saya tidak melawan. Tapi jika Anda memaksa, saya tidak bisa diam saja," ucapnya tegas. Orang-orang yang melihat kejadian itu mulai berkerumun, beberapa bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. "Pak, ini viral nanti kalau bapak main kasar," seru seorang warga. Bima semakin gelisah. Nama baiknya bisa tercoreng jika rekaman ini tersebar. Ia menggeram menahan marah. "Oke, kita selesaikan ini di kantor polisi," perintah Bima akhirnya. Baskara mengangguk. "Baik, saya ikut. Tapi pastikan kita bicara dengan kepala dingin." Di dalam mobil patroli, Bima masih menyusun rencana. Ia tidak akan membiarkan pria ini pergi begitu saja. Ia akan memastikan Baskara mendapat pelajaran. Episode 5, Perlawanan yang tak terduga. Malam itu, Baskara duduk di teras rumahnya, menatap bintang-bintang dengan pikiran yang berkecamuk. Ia tahu, jika ia membiarkan Bima terus semena-mena, bukan hanya dirinya yang akan menderita, tapi juga banyak orang lain yang menjadi korban. Ia tidak bisa diam saja. Keesokan harinya, Baskara kembali bekerja seperti biasa. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Para sopir angkot lainnya mulai menunjukkan keberanian setelah melihat bagaimana Baskara berani melawan ketidakadilan.
Mereka berkumpul dan berdiskusi tentang bagaimana cara menghadapi Bima dan anak buahnya tanpa menimbulkan kekacauan. Di sisi lain, Bima mulai merasa terganggu. Ia tahu bahwa Bhaskara telah menjadi simbol perlawanan bagi banyak orang. Ia tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Maka, ia memutuskan untuk memberi pelajaran yang lebih keras kepada Bhaskara. Saat Bhaskara sedang menunggu penumpang di persimpangan, tiba-tiba beberapa anak buah Bima datang dan mengelilingi angkotnya. Salah satu dari mereka, Roni, mengetuk kaca dengan keras. "Turun, Bas, bos mau bicara sama kamu." Bhaskara tetap tenang. Ia membuka pintu angkot dan keluar dengan langkah mantap. "Ada apa lagi? Aku cuma cari nafkah dengan jujur." "Kenapa kalian terus menggangguku?" tanyanya tegas. "Jangan banyak omong." Roni menarik kerah bajunya, tapi Bhaskara dengan cepat melepaskan diri dan mundur selangkah. Warga yang melihat kejadian itu mulai mendekat, siap membantu jika sesuatu terjadi. Bhaskara menatap Roni tajam. "Aku tidak akan mundur. Jika kalian ingin main kasar, aku juga bisa melawan. Tapi ingat, kalian tidak akan bisa menutupi semua ini selamanya." Melihat situasi yang semakin ramai, Roni dan anak buahnya mundur. Mereka tahu bahwa tindakan mereka akan semakin menyulut kemarahan warga. Namun, ini hanya permulaan. Episode 6, Ancaman dari Kegelapan. Malam harinya, saat Bhaskara pulang ke rumah, ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Begitu ia membuka pintu, ibunya berlari ke arahnya dengan wajah panik. "Bhaskara!" Seseorang menaruh surat ancaman di depan rumah. Bhaskara mengambil kertas yang disodorkan ibunya. Tulisan di atasnya jelas dan mengancam. "Jika kau terus ikut campur, kau akan menyesal. Ini peringatan terakhir." Bhaskara mengepalkan tangannya. Ia tahu bahwa Bima mulai bermain kotor. Namun, ia tidak akan mundur. Malam itu, ia pergi menemui seorang kenalan lama, Pak Wijaya, seorang mantan perwira polisi yang kini menjadi aktivis anti korupsi. Ia menceritakan semua yang telah terjadi. "Bhaskara, aku tahu ini berat, tapi jika kau benar-benar ingin melawan mereka, kau harus punya bukti yang kuat. Tanpa itu, mereka akan selalu lolos. Aku bisa membantumu, tapi kita harus berhati-hati." Bhaskara mengangguk. Ia menyadari bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Kini, ia bukan hanya melawan Bima, tetapi juga sistem yang telah lama korup. Di tempat lain, Bima duduk di kantornya, tersenyum dingin. Ia sudah menyiapkan rencana yang lebih kejam untuk menghentikan Bhaskara. Dan kali ini, ia tidak akan gagal. Episode 7, Pertempuran di Tengah Malam. Malam itu, Bhaskara tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan ancaman Bima dan nasib para sopir angkot. Ia tahu bahwa jika dibiarkan, aksi premanisme ini akan semakin merajalela. Akhirnya, ia mengambil keputusan besar. Bersama beberapa sopir angkot yang setia, mereka menyusun rencana untuk menghadapi Bima secara langsung. Namun, tanpa mereka sadari, Bima juga sudah merancang jebakan. Ia mendapatkan informasi bahwa Bhaskara dan rekan-rekannya akan berkumpul di sebuah warung kopi dekat terminal pada tengah malam. Dengan membawa beberapa anak buahnya yang bersenjata, Bima bersiap menghabisi Bhaskara sekali untuk selamanya. Ketika Bhaskara dan para sopir angkot tiba di lokasi, suasana terasa mencekam. Lampu-lampu jalan redup, dan udara terasa begitu berat. Tiba-tiba, suara deru motor terdengar mendekat. Dari kejauhan, terlihat Bima dan anak buahnya datang dengan ekspresi penuh amarah. "Akhirnya, kamu keluar juga, Bhaskara. Aku sudah muak dengan omong kosongmu," seru Bima dengan suara lantang. Tanpa banyak bicara,
Bima langsung melayangkan pukulan pertama. Pertarungan sengit pun pecah di tengah malam. Baskara berusaha menghindar dan membalas serangan, sementara para sopir angkot juga bertarung melawan anak buah Bima. Di tengah kekacauan itu, salah satu anak buah Bima mengeluarkan pisau dan mengarahkannya ke Baskara. Namun, dengan sigap, Baskara menangkis dan merebut senjata tersebut. Situasi menjadi semakin panas. Warga sekitar yang terbangun mulai berdatangan, membuat Bima semakin gelisah. Episode 8 Kejatuhan Sang Penguasa Jalanan. Saat pertarungan semakin sengit, suara sirene polisi tiba-tiba menggema di kejauhan. Beberapa warga yang melihat perkelahian tadi segera melaporkan kejadian tersebut. Polisi datang, teriak salah satu anak buah Bima dengan panik. Bima terkejut. Ia tahu bahwa jika tertangkap, semua bisnis haramnya akan terbongkar. Tanpa pikir panjang, ia mencoba melarikan diri, tetapi Baskara tak membiarkannya begitu saja. Dengan cepat, ia mengejar Bima dan menjatuhkannya ke tanah. Kau tidak bisa lari dari semua kejahatan yang kau lakukan, Bima, ucap Baskara sambil menahan Bima di aspal. Beberapa detik kemudian, mobil polisi berhenti di lokasi. Beberapa petugas segera turun dan mengamankan situasi. Kami sudah mengumpulkan cukup bukti atas semua kejahatanmu, Bima. Kau akan segera diproses, kata seorang polisi sambil memborgol tangan Bima. Para warga bersorak kegirangan. Akhirnya, sosok yang selama ini membuat mereka takut telah ditangkap. Para sopir angkot menghampiri Baskara dan menepuk pundaknya dengan bangga. Kita menang, Mas, ujar salah satu dari mereka. Baskara menghela napas lega. Meski tubuhnya penuh luka, ia merasa puas. Ia telah berhasil melindungi orang-orang yang tidak bersalah dan membawa keadilan bagi mereka. Namun, ia tahu ini belum sepenuhnya selesai. Dunia masih penuh dengan ketidakadilan, dan ia harus tetap berdiri melawan ketidakbenaran. Episode 9 Luka yang Tertinggal. Baskara duduk di teras rumahnya, menatap langit yang mulai cerah. Luka di wajah dan tubuhnya masih terasa nyeri, tetapi hatinya jauh lebih tenang. Penangkapan Bima menjadi berita besar di kota itu. Para sopir angkot kini bisa bekerja tanpa rasa takut, dan preman-preman yang dulu berkeliaran mulai menghilang satu persatu. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pagi itu, seorang pria parubaya mengetuk pintu rumah Baskara. Wajahnya penuh kekhawatiran. Ia adalah Pak Sarwono, salah satu sopir angkot senior. Mas Baskara, saya dengar kabar kalau masih ada anak buah Bima yang tidak terima dia ditangkap. Mereka mengincar orang-orang yang membantu menjebloskannya ke penjara. Baskara terdiam sejenak. Ia tahu Bima memiliki banyak koneksi di luar sana. Walaupun sang pemimpin telah tumbang, tidak menutup kemungkinan masih ada yang ingin membalas dendam. Siapa yang mereka incar? Tanya Baskara, suaranya dingin. Pak Sarwono menghela napas. Salah satunya keluarga Mas Baskara. Darah Baskara mendidih. Ia tidak takut menghadapi bahaya untuk dirinya sendiri, tetapi jika keluarganya menjadi sasaran, itu masalah lain. Tanpa pikir panjang, ia segera menghubungi seorang kenalan di kepolisian untuk memastikan keamanan keluarganya. Di sisi lain, berita ini juga sampai ke telinga para sopir angkot lainnya. Mereka mulai resah, takut jika para preman akan kembali mengganggu mereka. Namun, mereka juga percaya bahwa Baskara tidak akan tinggal diam. Episode 10 Cahaya di Ujung Jalan. Malam itu, sebuah rencana disusun. Baskara tidak ingin ada lagi teror di kota mereka. Dengan bantuan kepolisian, ia dan beberapa sopir angkot memancing sisa-sisa kelompok Bima untuk keluar dari persembunyian mereka. Di sebuah gudang tua dekat terminal, beberapa pria mencurigakan berkumpul.
Mereka merencanakan aksi balas dendam, tidak sadar bahwa polisi sudah mengepung mereka. Saat mereka mulai bergerak, tiba-tiba lampu sorot menyala dan suara lantang terdengar. "Jangan bergerak, kalian sudah dikepung." Polisi segera menyerbu masuk dan menangkap mereka satu persatu. Tidak ada lagi ruang bagi kejahatan untuk bertahan. Sisa-sisa kelompok Bima akhirnya tumbang, dan dengan itu, ancaman terakhir pun sirna. Keesokan harinya, kota itu terasa berbeda. Para sopir angkot kembali bekerja tanpa rasa takut. Baskara, meskipun masih merasakan sisa-sisa luka pertarungan, tersenyum puas. Seorang anak kecil berlari mendekatinya, menatapnya dengan kagum. "Mas Baskara, aku ingin jadi sekuat kamu saat besar nanti." Baskara tertawa kecil, menacak rambut anak itu. "Jadilah lebih baik dariku. Jangan hanya kuat, tapi juga adil." Di kejauhan, matahari mulai terbit. Sebuah awal yang baru untuk kota ini dan untuk Baskara sendiri.